Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Rasio Keuangan terhadap Harga Saham pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Baiklah, langsung saja masuk kita pembahasan yang pertama. Nah, di sini terdapat daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian. Nah, di bab 1 pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, keaslian penelitian. Nah, di bab 2 tinjauan pustaka ini terdapat tinjauan teori, kerangka konseptual, hipotesis penelitian. Dan di bab 3 metodologi penelitian ini berisi pendekatan penelitian, tempat penelitian, populasi dan sampel, teknik analisis data. Baiklah, di sini kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Sini bab 1 pendahuluan. Nah, kemudian kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Nah, di bab 1 pendahuluan berisi latar belakang masalah. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke bagian tabel hasil perhitungan NPM, ROE, EPS, laporan keuangan serta daftar harga saham beberapa perusahaan pertambangan yang melaporkan laporan keuangan tahun 2014 sampai 2018 pada Bursa Efek Indonesia. Nah, berdasarkan perhitungan pada tabel laporan keuangan tadi, nah di sini pada tahun 2017 mengalami kenaikan pada tingkat NPM, ROE, dan EPS. Kemudian pada tahun 2014 terjadi peningkatan nilai harga saham yang signifikan pada perusahaan PT Adaro Energi Tbk. Nah, kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan pada tingkat NPM, ROE, dan EPS. Kemudian pada tahun 2017 terjadi peningkatan nilai harga saham yang signifikan pada perusahaan PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Nah, pada tahun 2014 hingga 2018 mengalami kenaikan yang terus-menerus pada tingkat NPM, ROE, dan EPS. Kemudian pada tahun 2014 sampai 2018 terjadi peningkatan pada harga saham pada perusahaan PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk. Nah, kemudian di sini kita masuk ke bagian B, identifikasi dan batasan masalah. Nah, identifikasi masalah pada penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah NPM yang meningkat setiap tahunnya, tetapi ada beberapa perusahaan yang memiliki nilai NPM yang semakin menurun. Adanya perusahaan yang mengalami peningkatan ROE pada tahun 2014 hingga 2017 dan terjadi penurunan pada tahun 2018. Kemudian, adanya beberapa perusahaan yang mengalami peningkatan EPS dengan peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2014 hingga 2018. Nah, kemudian di sini terdapat batasan masalah. Dalam penelitian ini, penelitian memberikan batasan penelitian agar peneliti dapat berfokus dan tidak terlalu luas dalam pembahasannya. Nah, dengan demikian, penulis membatasi masalah hanya pada rasio keuangan dengan menggunakan rasio profitabilitas yang diukur dengan net profit margin, return on equity, dan rasio pasar diukur dengan earning per share terhadap harga saham. Nah, kemudian kita masuk ke bagian rumusan masalah. Nah, di sini terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama ada apakah net profit margin berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap harga saham perusahaan? Apakah return on equity berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap harga saham perusahaan? Apakah earning per share berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap harga saham perusahaan? Apakah NPM, ROE, EPS berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap harga saham pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Kemudian kita masuk ke bagian bab 2 tinjauan pustaka. Nah, dalam tinjauan pustaka ini berisi landasan teori. Nah, sini terdapat pengertian saham menurut ahli Syekh Yunan pada tahun 2015, yaitu saham merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Nah, sedangkan harga saham menurut Darmaji dan Fakhrudin merupakan harga yang terjadi di bursa pada waktu tertentu. Nah, di sini menurut Kasmir pada tahun 2015 menyatakan bahwa rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Nah, sedangkan pengertian net profit margin menurut ahli Kasmir pada tahun 2015 merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan.
Nah, kemudian di sini return on equity adalah rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri menurut Kashmir pada tahun 2016. Nah, di sini earning per share menurut Kashmir merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Baik, kemudian kita masuk ke bagian kerangka konseptual. Nah, di sini terdapat 4 variabel. Variabel X1 net profit margin, variabel X2 return on equity, variabel X3 earning per share, variabel Y harga saham. Nah, dari kerangka konseptual ini dapat kita lihat bahwa net profit margin berpengaruh signifikan secara parsial terhadap harga saham dan return on equity berpengaruh signifikan secara parsial terhadap harga saham. Earning per share berpengaruh signifikan secara parsial terhadap harga saham, dan net profit margin, return on equity, earning per share berpengaruh signifikan secara simultan terhadap harga saham. Kemudian kita masuk ke bagian hipotesis penelitian. Nah, di sini menurut Syadi pada tahun 2013, hipotesis adalah pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel. Nah, dari pernyataan atau dugaan diformulasikan dalam bentuk variabel agar diuji secara empiris. Nah, penelitian ini akan menguji pengaruh rasio keuangan yang menggunakan rasio profitabilitas. Nah, dalam rasio profitabilitas ini menggunakan alat ukur net profit margin, return on equity, dan rasio nilai pasar menggunakan alat ukur earning per share terhadap harga saham. Yaitu hipotesis pertama, net profit margin berpengaruh signifikan secara parsial terhadap harga saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Kemudian return on equity berpengaruh signifikan secara parsial terhadap harga saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Dan earning per share berpengaruh signifikan secara parsial terhadap harga saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Net profit margin, return on equity, dan earning per share berpengaruh signifikan secara simultan terhadap harga saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Nah, kemudian kita masuk ke bagian ketiga, metodologi penelitian. Nah, di dalam metodologi penelitian ini terdapat pendekatan penelitian. Nah, pendekatan dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang bersifat asosiatif. Penelitian kuantitatif atau asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan apakah terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, meneliti pengaruh rasio keuangan yang menggunakan rasio profitabilitas dengan menggunakan alat ukur net profit margin dan return on equity, dan rasio pasar dengan menggunakan earning per share terhadap harga saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Nah, kemudian kita masuk ke bagian B, tempat dan waktu penelitian. Nah, tempat penelitian pada penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014 sampai 2018. Seluruh data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber terpercaya yaitu www.idx.co.id. Nah, waktu penelitian dalam penelitian ini dilakukan dari mulai bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2020. Nah, kemudian di sini kita masuk ke bagian tabel definisi operasional. Dan di sini terdapat tabel variabel harga saham. Nah, definisi harga saham menurut ahli Darmaji dan Fakhrudin pada tahun 2012, harga saham adalah harga yang terjadi di bursa pada waktu tertentu. Harga saham bisa berubah naik ataupun turun dalam hitungan waktu yang begitu cepat. Nah, kemudian skala yang digunakan pada variabel harga saham ini menggunakan skala rasio, dan pengukuran yang digunakan pada variabel harga saham ini berdasarkan laporan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian variabel net profit margin, definisi net profit margin menurut ahli Mahmud pada tahun 2016, profit margin yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Nah, profit margin yang rendah menandakan penjualan terlalu rendah untuk tingkat biaya yang tertentu, atau biaya yang terlalu tinggi untuk tingkat penjualan yang tertentu, atau kombinasi dari kedua hal tersebut. Kemudian skala yang digunakan pada variabel net profit margin ini menggunakan skala rasio, dan pengukuran yang digunakan pada net profit margin ini menggunakan alat ukur
Net profit margin, laba bersih setelah pajak dibagi penjualan dikali 100. Kemudian variabel return on equity. Nah, di sini definisi return on equity menurut ahli Fahmi pada tahun 2016, return on equity disebut juga dengan laba atau equity atau perputaran total aset. Nah, rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk mampu memberikan laba atau ekuitas. Nah, skala yang digunakan pada rasio return on equity ini menggunakan skala rasio, kemudian menggunakan alat ukur return on equity, laba bersih setelah pajak dibagi total ekuitas. Nah, kemudian masuk ke variabel earning per share. Nah, di sini definisi earning per share menurut Ali Fitrisno pada tahun 2012, earning per share atau laba per lembar saham merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan per lembar saham pemilik. Nah, kemudian skala yang digunakan pada variabel earning per share ini menggunakan skala rasio. Pengukuran yang digunakan pada earning per share ini menggunakan alat ukur EPS sama dengan laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Nah, kemudian kita masuk ke bagian populasi dan sampel. Nah, populasi menurut Arikanto pada tahun 2017, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Objek pada populasi diteliti, hasilnya dianalisis, disimpulkan, dan kesimpulan itu berlaku untuk seluruh populasi. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh sektor perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu sejumlah 47 perusahaan. Nah, masuk ke bagian sampel. Nah, menurut Al-Ghifari pada tahun 2018, sampel adalah kumpulan dari sebagian anggota objek yang teliti atau bagian dari populasi. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan atas beberapa kriteria. Berdasarkan kriteria yang sudah dibuat total sampai yang memenuhi kriteria ada 37 perusahaan. Nah, adapun kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut. Nah, kriteria yang pertama adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2014 sampai 2018. Kemudian kriteria yang kedua, perusahaan sektor pertambangan yang menerbitkan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2014 sampai 2018. Nah, kemudian kita masuk ke bagian teknik analisis data. Nah, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis data statistik deskriptif, kemudian menggunakan analisis data uji asumsi klasik yang dimana menggunakan uji normalitas data, uji multikolonialitas, uji autokorelasi, kemudian menggunakan analisis data uji hipotesis yang dimana menggunakan uji T statistik secara parsial, uji F statistik secara simultan, dan menggunakan uji koefisiens determinasi, dan kemudian menggunakan analisis data uji regresi linear berganda. Demikian akhir presentasi saya, kurang lebih saya mohon maaf. Kepada Allah pun terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.